Kemarin ulun membuktikan sebuah ayat qulillah kul rabbunallah. Ya kalau mereka yang mengatakan qalu rabbunallah, ya ingatkah? Mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalul malaikat, datang malaikat. Ya kalau timbulnya keyakinan kepada kita bahwa kita tidak merasa gundah gulana lagi menghadapi kehidupan ini, tidak ada putus asa. Kita yakin Allah bersama kita. Kita yakin ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sangat benar dan menyatu dengan jiwa kita. Pada saat itu kita sudah berada pada alam malakut namanya. Pian yakinlah, yakin. Pada saat kita sudah punya keyakinan seperti ini, kita berada di alam malakut. Maka mislu musyahadatul jinan, musyahadah kita sudah gunakan hati, bukan lagi otak. Hati kita sudah kepada Allah, ya lah. Nah, ini pelaksanaannya lah. Wa mislu nutkil batin bilisanihi bimulahajati asma'il batin. Yang timbul itu adalah suara batin kita mengingat Allah, bukan lagi sekedar ucapan. Misal pian tidak lagi mengejar hitungan angka, ya lah. Yang pian kejar apa? Merasakan ingin berhadapan dengan Allah. Itu alam malakut sudah. Subhanallah, jarpian subhanallah, masya Allah, melihat burung merak bergerak-gerak meskipun di TV mungkin. Subhanallah, ya Allah, alangkah indah pembuatan desain engkau ini, ya Allah, desain engkau ini maha indah, ya Allah. Subhanallah. Melihat di rumah istri taat dengan suami, bagusnya indah. Melihat istri cerewet di rumah, masya Allah, cerewet istriku nih. Tapi kan cerewet ini bagian dari penciptaan Allah kan? Subhanallah, iya kan? Subhanallah. Mungkin ada hikmah bagiku cerewet istriku nih, ya lah. Atau istri seperti pohon gadang, tidak bisa berbengkeng bipai. Soalnya datang suami, ku baru dingin, betapa limuhan, ya kan? Bahkan paham lalu nih, istri ini tidak ngerti lalu, tapi kita merasakan itu ada satu ibrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita akhirnya tidak bernafsu lagi dengan perempuan. Nah, ya lah, melihat perempuan lain, kok kurang lebih aja jalan istriku di rumah aja. Ya lah, nah itu. Mengerti inilah tentang Allah, inilah yang kita pentingkan. Alam malakut itu adalah orang yang sudah mengerti dengan Allah. Kalau tidak mengerti ini susah. Ada kisah Paloi guru Paloi lah sedikit lah. Nah, kisah guru Aliansa. Paloi pertama kali naik pesawat Garuda. Kalau dulu Garuda ini pesawat Lion nggak Pak? Lion lah. Nah, pesawat Lion. Melihat Lion, gambar singa tak kaget juga Paloi. Dah masuk aja, sudah masuk. Soalnya duduk langsung hendak nak ke Jakarta, langsung duduk di depan tuh ada kelas PIP tuh BIP. Dekat pilot BIP langsung duduk. Orang kan melihat pakaian nih. Pakai apa? Pakai tiket. Jadi jar siapa? Paloi dengan garbus pang Paloi ini Jakarta. Ada undangan apakah? Jadi datang pramugari. Maaf Pak, jar pramugari. Ada nomor pesawatnya lah Pak. Pian nomor berapa? Orang di sini kah? Tuh kasihan orang mau duduk di sini, yang pian duduk ini tempat orang. Maaf lah aja Paloi. Oh ada. Pian siapa? Saya pramugari, kata pramugari. Pramugari itu apa artinya? Pramugari itu pelayan lah di pesawat. Oh pelayan aja sombong lah aja. Jangan daerah nih, ya kalau garbus, garbus pelayan dia sombong bener. Dah jauh. Mak pramugari udah bisa berbuat apa-apa. Rupanya pramugari ini bingung memanggil elon pilot. Padahal kan ini ada orang udah mau pindah nah. Datang pilot. Maaf Pak, jar pilot. Tempat duduk Bapak bukan di sini. Mungkin nomor Bapak mana? Oh. Pian siapa aja Balai? Kamu siapa? Nah, Anda siapa? Pilot jarang. Jar pramugari itu pilot. Pilot itu apa? Yang menerbangkan pesawat nih, nyupir nih. Wah, supir itu namanya aja Balai.
Supir aja sombong aja paloi. Oh, udah tahu paloi Bib. Nah, ini tidak mengerti Bib kayak apa Bib? Nah, ini penting pengertiannya lah. Nah, mengerti ini benar. Mengerti dengan Allah itu penting mana? Enggak ada yang bisa manunya. Terus mindah dari orang makan nah pejabat. Maka bisa ada gubernur apa di situ orang tahu paloi. Oh, gubernur mau duduk di situ Bib. Enggak bisa apa-apa juga gubernur kan menteri kan sana ada pejabat kah? Sian orang udah bayar. Ya kan? Pip orang duduk enggak bisa duduk. Bingung aja, sepesawatan bingung, udah bisa berangkat pesawat nih kayak apa aja orang nih. Pilot bingung juga, ada orang di belakang, orang tua. Orang tua aja. Sini nih guru agama aja bang, sini nih. Datang orang paloi membisiki paloi. Bisiki paloi. Oh ini paloi. Langsung aja paloi ini ke belakang. Langsung ke belakang, lihatin nomor, diambilnya nomor apa, nomor letakkan di situ. Wah, hebat kalau orang dari itu. Paloi langsung ke belakang. Mengerti langsung paloi. Batu bingung juga pramugari lawan pilot nih. Tanyakan kan aja jar pilot lawan pramugari lah dengan orang di belakang tuh diapain, dibisiki apa jadinya mau keluar tuh. Sekali sudah pesawat berangkat naik, sekalinya dibisikinya apa? Sekalinya bisikinya mudah aja, yang bisiki lawan paloi itu tuh. Ya. Anak muda aja. Bisikinya guru guru agama nang bisiki nih. Bismillah lah dari itu jar udah turun bismillah aja. Mau aja paloi kan. Oh alhamdulillah bismillah. Kamu nak kemana aja? Ulun anak ke Jakarta aja paloi. Nah bisikin. Oh ya kah. Duduk di muka nih khusus turunnya di Surabaya. Kalau hendak ke Jakarta di belakang. Oh iya aja boleh langsung boleh ke belakang. Paham nggak Bian lah? Laluinya lah. Nah, mengerti itu penting mana kelak. Nah ternyata kita dituntut oleh Allah mengerti terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar biasa saja mengerti Allah sebagai Tuhan, tidak seperti itu. Bagaimana perilaku kita, amal kita yang sesuai dengan keinginan atau yang diridhoi oleh Allah. Ternyata ma'rifatullah itu supaya kita mendapatkan ridho Allah, sehingga perilaku kita, terutama hati kita, sesuai dengan kehendak ridho Allah. Nih hati kita ini kita tata. Makanya ribuan buku dan tulisan ulama menulis bagaimana menata hati. Itulah makanul ma'rifah fi qalbi, tempat ma'rifah itu di dalam hati. Maka di dalam hati itu apabila sudah masuk pada asma Allah, selalu mengagungkan Allah, hati pian itu agung akan. Jadi bukan sekedar hadir. Kalau hadir itu kan Allah aja kan. Ini hadirnya jamal dan jalal Allah, keindahan dan kebesaran Allah. Maka pada saat itu kita sudah masuk kepada qaul bila harfin wala sautin, tidak ada huruf tanpa suara. Bila nutqin wala harfin, tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi huruf, tapi hati kita kenal keagungan dan kebesaran Allah. Bila hati kita kenal kebesaran kebesaran dan keindahan Allah, otomatis itu lebih dari sekedar kita mengingat Allah. Ya, pian kenal dengan Allah tuh nah, hati pian tuh nah kenal dengan Allah, kenal mengerti dengan Allah, lebih dari sekedar zikrullah subhanallah. Ulun berikan kisah. Ketika pian melihat sepeda motor berjalan, pian kenal di sepeda motor itu jadi jalan, atau ketika manusia berjalan, pian tahu manusia itu bisa berjalan karena hayat Allah, karena ketergantungan dibalik dari manusia bisa hidup dan berjalan itu semata-mata karena qaim Allah pada diri manusia. Qaim artinya wujud Allah menghendaki dia hidup. Ya kan? Lebih enggak dari sekedar berzikir. Kalau berzikir mengingat aja lah. Kalau ini Bang,
Melihat itu lebih dari sekedar berzikir. Melihat itu lebih sekedar daripada mengingat. Tapi justru di sini mengenali tentang keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pulang di rumah nanti lihat nyamuk di rumah, ambillah ribut-ribut soal nyamuk di rumah. Mau mana nyamuk nih, Jar? Udah bisa tidur aku gara-gara nyamuk jadi pengen. Berarti kita masih ribut dengan makhluk. Lupa kita nyamuk itu siapa yang menciptakan. Padahal habis pakai kelambu selesai sudah. Iyalah. Atau ambil baygon, semprot. Kalau tidak ada juga pengsemuan itu sudah rasakan Iyalah. Nyamuk tuh menggigit bukan lagi terasa sakitnya gigitannya itu, tapi rasanya disentil oleh Allah Subhanahu, disentil oleh keagungan kebesaran Allah yang bisa menciptakan keindahan desain daripadanya nyamuk. Subhan. Apa mela dah? Nih makam malakut, alamnya alam malakut sudah pian masuk di musyahadah Allah, baik tentang kebesaran Allah maupun keindahan Allah. Kadang pian musyahadahnya pada asma Allah, pian sebut tentang kebesaran Allah, jalal Allah, bertakbir pian Allahu Akbar, subhanallah, pian memuji keindahan Allah. Kalau memuji keindahan Allah, di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim, di situ ada Al-Wahhab, di situ ada Al-Barru, di situ ada Al-Hadi, subhanallah. Jika mengingat kebesaran Allah, di situ ada Mutakabir Allah, ada Kabir Allah, disitulah keadaannya. Kadang pian kepada sifat Allah, langsung pian masuk kepada zikir ruh, namanya mengingat sifat Allah. Al-Hay, Hay tadi sifat Allah yang hayyun, itu hayat juga asma Allah. Subhanallah, sempurnalah pian di alam malakut, di alam yang kelima daripada maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekalipun ruh pian dalam ruh ruwani tapi menjadi sempurna. Mesrakanlah alam malakut itu seterus-terusnya, jangan lagi berpindah daripadanya, jangan sekali-kali turun. Bila keadaan kita memaksa nafsu kita kuat, maka secepatnya kita musyahadah apa yang disampaikan tadi. Musyahadah, menyaksikan masuk di alam malakut dan mengingat Allah dengan cara ma'rifatullah. Berzikirlah bi fazkur alaikum bi ma'rifatillah. Berzikirlah kalian dengan cara ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.